Di sudut tenggara Asia, terbentang pulau terbesar di kawasan Samudra Pasifik, Nugini, yang kini lebih dikenal sebagai Papua. Pada akhir 1950-an, bagian barat pulau ini masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Wilayahnya membentang seluas sekitar 400.000 km persegi, hampir 11 kali lebih luas dibandingkan negeri Belanda di Eropa. Sementara itu, bagian timurnya berada di bawah administrasi Australia. Sebagian besar daratan Papua terdiri atas pegunungan yang menjulang tinggi dan diselimuti hutan hujan tropis yang sangat lebat. Bentang alamnya masih sangat liar. Pada masa itu, masih banyak wilayah yang belum pernah dijelajahi manusia. Dari udara, hamparan hutan yang seolah tak berujung membuat Papua tampak seperti pulau yang nyaris tidak berpenghuni. Vegetasi yang sangat rapat ini dikenal sebagai bush-bush. Di antara rimbunnya pepohonan, sungai-sungai besar beserta anak-anak sungainya berkelok membelah hutan. Di beberapa wilayah, pegunungan menjulang hingga lebih dari 4.000 meter, dengan puncak-puncaknya yang tertutup salju abadi, sebuah fenomena langka di kawasan tropis. Di negeri yang luas, terpencil, namun memiliki keindahan alam yang luar biasa inilah, Angkatan Laut Kerajaan Belanda menjalankan misinya. Mereka bertanggung jawab menjaga pertahanan wilayah, sekaligus memelihara keamanan dan ketertiban. Misi ini dijalankan oleh Armada Laut, Korps Marinir, serta Dinas Penerbangan Angkatan Laut. Pada dekade 1950-an, Papua yang saat itu masih bernama Nugini Belanda berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Karena itu, seluruh aktivitas Armada Laut, Korps Marinir, dan penerbangan Angkatan Laut di wilayah tersebut didominasi oleh Koninklijke Marine, Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Sementara itu, di pihak Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI, masih berada dalam tahap merintis dan membangun kekuatan armada, marinir, serta penerbangan Angkatan Laut sebagai persiapan menghadapi konfrontasi yang akan datang. Untuk mengamankan perairan Nugini Belanda, kapal perusak HRMS Drenthe ditempatkan sebagai salah satu unsur utama pertahanan. Dengan kecepatan tinggi, kemampuan bermanuver, daya tembak yang kuat, serta perlengkapan elektronik modern, kapal ini secara rutin berpatroli mengawasi perairan yang sangat luas. Sebuah penugasan yang jauh dari kata mudah. Karena itu, ketika HRMS Drenthe pertama kali tiba dari Belanda di pelabuhan Hollandia, kedatangannya disambut dengan penuh antusias. Seluruh personel Angkatan Laut Kerajaan Belanda berkumpul untuk menyambut kapal beserta awaknya. Selain itu, terdapat pula sebuah kapal yang dapat disebut sebagai veteran di perairan Nugini Belanda, yaitu fregat HRMS Johan Maurits van Nassau yang secara rutin melaksanakan patroli. Namun, tugas kapal ini tidak hanya menjaga keamanan. Kapal ini juga membawa pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua di daerah-daerah terpencil. Di wilayah yang begitu luas, dengan kampung-kampung yang berjauhan, kedatangan dokter dari Johan Maurits selalu dinantikan. Sekoci pun diturunkan. Lalu rombongan berlayar menuju Saonek, salah satu pulau bersejarah di Raja Ampat. Setibanya di dermaga, mereka disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Dokter dan para petugas kesehatan menerima sambutan yang penuh keramahan. Perlahan-lahan, rasa takut masyarakat Papua mulai sirna. Mereka datang memeriksakan diri, bahkan mengundang sang dokter untuk mengunjungi warga yang sakit di kampung. Anak-anak menjadi pasien yang paling banyak mendapat perhatian. Dengan penuh kepercayaan, mereka diserahkan ke tangan sang dokter. Setiap pemeriksaan dilakukan dengan sabar dan teliti, tanpa tergesa-gesa. Menariknya, anak-anak justru tampak lebih berani menerima suntikan
dibandingkan ayah maupun ibu mereka. Ketika kotak obat akhirnya ditutup dan tim medis bersiap kembali ke kapal, seluruh warga mengantar kepergian mereka. Sampai jumpa lagi dokter, dan terima kasih. Sekoci pun bergerak, meninggalkan dermaga menuju fregat yang telah menunggu. Setelah itu, Johann Maurits kembali melanjutkan patroli seperti biasa. Demikianlah rutinitas yang terus berlangsung, hingga akhirnya masa penugasan awak Johann Maurits di Papua berakhir dan digantikan oleh kapal lain. Sementara itu, di kawasan Kepala Burung, Papua Barat, berdiri kota Sorong yang menjadi markas Korps Marinir. Setiap hari diawali dengan upacara pengibaran bendera. Korps Marinir bertugas menjaga keamanan wilayah daratan Nugini Belanda. Karena itu, kesiapan tempur harus selalu dipelihara. Para marinir kerap melaksanakan patroli selama berhari-hari dengan membawa perlengkapan tempur lengkap. Sebelum berangkat, komandan peleton menjelaskan rute yang akan ditempuh melalui sebuah peta. Tahap pertama adalah latihan pendaratan. Seluruh pasukan kemudian naik ke kapal pendarat untuk memulai operasi. Ketika kapal mendekati pantai sasaran, para marinir telah bersiaga di geladak. Perahu-perahu pendarat pun diturunkan ke laut. Tak lama kemudian, seluruh pasukan melaju cepat menuju pantai. Inilah latihan pendaratan, sebuah demonstrasi keterampilan tempur Korps Marinir, Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Mereka menyerbu pantai yang dianggap berada di bawah penguasaan musuh, lalu segera menghilang ke dalam lebatnya hutan belantara.
Setelah itu, dimulailah patroli yang sesungguhnya. Para marinir menembus hutan hujan tropis yang nyaris tak dapat dilalui. Mereka menyusuri sungai-sungai kecil yang licin dan berbahaya. Tempat satu langkah yang keliru dapat membuat seluruh perlengkapan basah kuyup. Menjelang senja, rombongan berhenti di sebuah lahan terbuka. Di tempat itulah mereka akan bermalam dengan membangun bivak, menggunakan perlengkapan dan bahan-bahan yang tersedia di sekitar. Kemampuan seperti ini telah menjadi bagian dari keahlian setiap marinir. Tiang-tiang tenda dibuat dari batang-batang kayu yang ditebang di sekitar lokasi. Lantai perkemahan pun disusun hingga tempat berlindung akhirnya siap digunakan. Untuk urusan makan, mereka juga harus mandiri. Meskipun jatah makanan telah tersedia dalam kaleng, hidangan terasa jauh lebih nikmat setelah dipanaskan di atas api unggun. Sementara itu, sebuah telegram dikirim dari Hollandia, Jayapura. Pesan tersebut ditujukan kepada Komandan Pangkalan Udara Angkatan Laut di Biak. Isinya menyatakan bahwa latihan menggunakan pesawat Firefly dapat dilaksanakan sesuai rencana. Personel darat pun segera menyiapkan seluruh perlengkapan yang diperlukan. Pangkalan Udara Angkatan Laut di Biak merupakan markas utama Dinas Penerbangan Angkatan Laut di Nugini, Belanda. Dari sinilah pesawat Firefly dan Martin Mariner diterbangkan untuk menjalankan berbagai misi. Mereka melaksanakan penerbangan pengintaian di atas laut maupun daratan. Selain itu, jalur udara juga menjadi urat nadi transportasi karena hanya pesawat yang mampu menjangkau sebagian besar wilayah Papua yang terpencil. Kini, pesawat-pesawat Firefly telah siap lepas landas. Sabuk amunisi senapan mesin telah terpasang, begitu pula roket-roket di bawah sayap. Para penerbang mengambil tempat di kokpit, mesin dinyalakan. Tak lama kemudian, latihan pun dimulai. Setibanya di daerah latihan, sasaran yang telah ditentukan dihujani tembakan senapan mesin dan roket. Sementara itu, inilah Martin Mariner, pesawat amfibi milik Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda di Nugini, Belanda. Bentuknya memang besar dan tampak berat, tetapi justru pesawat inilah yang menjadi andalan untuk melayani wilayah yang sangat luas dan terpencil.
Karena beban tugasnya yang berat, setiap unit harus menjalani perawatan secara berkala. Dengan keahlian tinggi, para teknisi Angkatan Laut membongkar setiap bagian, memeriksanya dengan saksama, lalu merakitnya kembali dengan teliti. Martin Mariner pada dasarnya merupakan pesawat angkut, sekaligus tulang punggung transportasi Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Namun, perannya tidak hanya melayani kebutuhan militer. Pesawat ini juga mengangkut logistik bagi pemerintahan sipil, misi Katolik, serta lembaga Zending Protestan, membawa berbagai kebutuhan penting ke pos-pos terpencil yang sulit dijangkau. Kali ini, tujuan penerbangannya adalah kawasan Danau Wissel. Martin Mariner meninggalkan pangkalannya di Biak untuk menempuh perjalanan panjang melintasi bentang alam Papua. Di bawah terik matahari tropis, kontras warna pegunungan, hutan, dan danau menghadirkan pemandangan yang memukau. Tak lama kemudian, gugusan Danau Wissel mulai terlihat di kejauhan. Penduduk Papua di Enarotali, distrik Paniai, Papua Tengah, merupakan permukiman yang terletak di tepi danau, telah mengenali suara mesin pesawat yang semakin mendekat. Dengan perahu-perahu tradisional, mereka segera mendayung menuju tempat pesawat akan mendarat. Begitu pesawat menyentuh permukaan air, pekerjaan berat pun dimulai. Bergotong royong, warga memindahkan sebuah traktor kecil dari dalam pesawat ke atas perahu. Sebelum kembali terbang, para penerbang terlebih dahulu memeriksa kondisi cuaca di sekitar danau. Setelah semuanya dinyatakan aman, Martin Mariner kembali mengudara dan bertolak menuju pangkalannya di Biak. Demikianlah keseharian tugas Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Papua Barat tahun 1950-an. Sebagian personelnya bertugas di Hollandia, kini kota Jayapura, sebagai pusat pemerintahan wilayah masa itu. Sebagian lainnya ditempatkan di Fakfak, salah satu kota tertua di Papua Barat. Di Manokwari, galangan kapal Angkatan Laut memegang peranan yang sangat penting. Kapal-kapal besar, termasuk HRMS Snellius, dapat menjalani perawatan dan perbaikan di sana. Dengan demikian, mereka tidak lagi harus berlayar hingga Australia seperti sebelumnya. Di berbagai penjuru Papua Barat, kehidupan para anggota Angkatan Laut pun terus berlangsung. Ketika jam dinas berakhir pada sore hari, kendaraan dinas mengantar mereka kembali ke rumah. Di kota Jayapura, para bintara yang telah berkeluarga menempati rumah-rumah dinas yang nyaman, bahkan menjadi dambaan banyak keluarga di Belanda. Di sanalah kehidupan keluarga dijalani. Selama tugas tidak memanggil, seorang prajurit dapat menikmati waktu bersama istri dan anak-anak di tengah alam yang masih asri. Pantai-pantai yang tenang menjadi tempat untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Para perwira pun tinggal di bungalow-bungalow yang luas. Halamannya yang lapang dimanfaatkan untuk berbagai hobi, termasuk memelihara ayam demi memperoleh telur segar. Sementara itu, anggota Angkatan Laut yang belum menikah atau yang keluarganya masih berada di Belanda juga memiliki banyak cara untuk mengisi waktu luang.
Di Kamp Kloof, Jayapura, kini dikenal sebagai wilayah sekitar kolam Ajen. Mereka dapat berenang atau bermain polo air. Di Biak, terdapat sebuah rumah singgah bernama De Merpaal, tempat berkumpul yang selalu ramai dan penuh keakraban bagi mereka yang merindukan suasana kampung halaman. Di sana, mereka bermain tenis meja, berkeringat dalam pertandingan yang seru, atau menghabiskan waktu dengan bermain catur. Tak jarang mereka juga berbincang dengan para rohaniwan angkatan laut, baik pastor maupun pendeta armada, yang selalu siap mendengarkan dan memberi dukungan. Sambil menikmati minuman dingin, mereka menulis surat untuk keluarga di tanah air. Dan tentu saja, surat itu terasa belum lengkap tanpa beberapa foto sebagai kenang-kenangan dari kehidupan mereka di Papua. Di tempat lain, lapangan voli menjadi pusat kegiatan para marinir. Mereka melompat tinggi, mengejar setiap bola dengan penuh semangat, menghadirkan pertandingan yang seru, sekaligus penuh tawa. Setelahnya, mereka berkumpul di pantai, tempat yang sempurna untuk bersantai sambil berbagi cerita. Bahkan, di sepanjang pantai berdiri pondok-pondok sederhana sebagai tempat berteduh, sebuah kebiasaan yang mereka pelajari dari masyarakat Papua. Sesekali mereka juga berbelanja di kota. Memang tidak ada jalan pertokoan seperti Kalverstraat di Belanda, tetapi berbagai toko tetap menyediakan kebutuhan sehari-hari. Selembar kain dapat menjadi oleh-oleh untuk istri atau ibu di kampung halaman. 3 meter mungkin sudah cukup, atau lebih baik diukur kembali agar gaun yang kelak dijahit tidak kekurangan bahan. Beginilah kehidupan di Nugini Belanda. Setelah menjalankan tugas, para anggota Angkatan Laut menikmati waktu senggang mereka. Namun, ketika waktu dinas kembali tiba, mereka pun kembali menjalankan tugas hari demi hari, menjaga keamanan dan ketertiban di negeri yang indah ini, Papua.